Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Kezia Kristen sebagai praktisi media sosial dan seseorang yang aktif mempelajari dampaknya terhadap hubungan manusia. Saya merasa tergerak untuk berbicara tentang sebuah topik yang sangat relevan bagi kita semua di era ini. Kita hidup di zaman di mana media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang hari ini belum membuka media sosial sama sekali? Sebagian besar mungkin dari kita akan sulit mengangkat tangan. Tetapi pernah nggak kita bertanya-tanya bagaimana kehadiran teknologi ini mempengaruhi cara kita menjalin dan merawat hubungan dengan orang lain? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang dampak media sosial terhadap keaslian relasi kita. Saya tidak hanya akan membahas dampaknya, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk menjaga relasi agar tetap tulus dan bermakna di tengah era digital ini. Media sosial awalnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi, menyatukan yang jauh, dan membuka peluang untuk berbagi cerita. Kita bisa bertemu lama-lama, menemukan komunitas baru, bahkan menjalin relasi yang sebelumnya nggak pernah kita bayangin. Namun, ada pertanyaan penting. Apakah media sosial memperkuat atau justru melemahkan keaslian relasi kita? Sebagai seseorang yang bekerja di bidang ini, saya menyaksikan langsung bagaimana media sosial memberikan manfaat luar biasa, tetapi juga menciptakan tantangan besar. Banyak orang merasa terhubung secara virtual, tetapi semakin terputus secara emosional di dunia nyata. Bayangkan, Anda sedang berbicara dengan seorang sahabat Anda, tetapi setengah dari waktu itu Anda sibuk memeriksa notifikasi di ponsel Anda. Apakah itu benar-benar momen kebersamaan? Atau lebih seringkah kita merasa iri atau rendah diri saat melihat postingan orang lain yang tampaknya sempurna? Menurut survei Pew Research Center, 60% orang dewasa merasa media sosial lebih sering membuat mereka membandingkan diri dengan orang lain. Sebuah studi dari University of Pennsylvania juga menemukan bahwa mengurangi penggunaan media sosial hanya 30 menit per hari dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan mental dan kepuasan hidup. Di media sosial, kita seringkali hanya menampilkan versi terbaik dari diri kita. Kita jarang membagikan kelemahan, kesalahan, atau kesedihan. Akibatnya, relasi yang dibangun di platform ini seringkali dangkal dan kurang otentik karena tidak mencerminkan keseluruhan diri kita. Ada seorang teman saya mengatakan bahwa dia memiliki ribuan pengikut di Instagram tetapi tetap merasa kesepian saat menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa like dan komentar tidak bisa menggantikan pelukan atau kehadiran sahabat sejati. Saya pun pernah terjebak dalam situasi serupa. Ada masa di mana saya lebih fokus membangun engagement di media sosial daripada memperhatikan orang-orang di sekitar saya. Namun saya belajar bahwa relasi sejati membutuhkan waktu, perhatian, dan kehadiran nyata, bukan hanya interaksi digital. Tidak hanya itu, media sosial juga seringkali menjadi tempat konflik yang gak sehat. Perdebatan yang seharusnya selesai dalam percakapan langsung menjadi berlarut-larut karena salah paham yang ditulis tanpa emosi yang sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulailah dengan menyadari kebiasaan kita di media sosial. Kedua, berikan prioritas pada interaksi tatap muka. Ketiga, gunakan media sosial untuk memperkuat relasi, bukan menggantikannya. Berdasarkan penelitian, membatasi waktu penggunaan media sosial dan menetapkan zona bebas gadget di rumah atau saat berkumpul dengan orang terkasih terbukti dapat meningkatkan kualitas hubungan. Misalnya, tidak menggunakan ponsel saat makan bersama. Gitu. Hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan cara kita menggunakan media sosial. Mari kita memanfaatkan teknologi ini dengan bijak sebagai alat yang mempererat, bukan yang merenggangkan hubungan kita. Bayangkan dunia di mana kita hadir sepenuhnya untuk orang-orang yang kita cintai, di mana pelukan lebih berarti daripada emoji dan percakapan mendalam lebih diutamakan daripada komentar singkat. Dunia itu bisa kita bangun dimulai dari diri kita sendiri. Ingat, media sosial adalah alat, bukan tujuan.
Relasi sejati tidak diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari kedalaman kasih sayang dan kejujuran. Mari kita mulai sekarang hadir secara nyata untuk mereka yang paling berarti. Terima kasih.